Terima kasih atas kesempatan. Sini, Anda yang mau foto boleh sambil nunggu pertanyaan. Sini. Boleh. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN jika kita melihat saat ini tuh IKN itu sudah dalam masa pembangunan. Itu Pak. Jadi apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN itu? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau mungkin akan diberikan langkah solutif lain begitu Pak? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devon Dirgaya Mangopang, saya mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Devon. Devor. Iya Pak. Pak Devor, ini pertanyaan bagus nih pertanyaannya. Gini, tadi saya bercerita tentang transisi batu bara. Kan tidak semena-mena bukan? Dibuat dipastikan mereka yang bekerja di dalam sektor itu aman. Begitu juga dengan ketika kita bicara tentang IKN. Oke? Kita ingin alokasi anggaran dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang senyatanya dirasakan oleh warga Kalimantan. Itu prioritas kita. Oke? Kemudian apa yang sudah berjalan kita akan panggil semua stakeholder bagaimana bisa mengelola agar apa yang dikerjakan di sana itu tidak menimbulkan kerugian. Tapi bila kita terus mengalokasikan anggaran yang besar, bayangkan untuk bangun rel kereta api saja dari Pontianak sampai ke sini itu diperlukan 22 triliun. 22 triliun itu jauh lebih kecil dibandingkan lebih dari 400 triliun untuk membangun sebuah tempat IKN. Kebayang tidak? Dan kami tadi sudah cek, kita mau melakukan revitalisasi kereta api di Sumatera Barat, itu per kilometer revitalisasi itu artinya memanfaatkan ulang 16 miliar per kilometer. Di sini kalau bangun rel kereta kira-kira 60 miliar per kilometer. Jadi anggarannya dipakai untuk itu. Tapi untuk yang di Kalimantan kita duduk bersama di IKN supaya ada solusi yang tepat di tempat itu. Gitu ya? Mau interupsi Pak? Bisa diinterupsi Pak? Pertanyaan saya tadi, IKN ini bakalan diapain Pak? Gitu. Itu begini, sebagai sebuah wilayah keputusannya di undang-undang. Tapi alokasi anggarannya kita akan atur supaya menyelesaikan masalah Kalimantan, bukan hanya untuk satu tempat di situ. Baik, ya? terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Mas Devon, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Devon, terkhusus Pak Anies. Terima kasih luar biasa. Dari tadi saya merasakan auranya, kurang atas dikit ya. Saya merasakan auranya sudah didesak dari tadi. Bahkan sebelum Pak Anies pun datang, desakan itu sudah ada ya. Pak Anies, kalau dari tadi Pak Anies sudah didesak Pak. Kali ini Pak, karena kita berbicara tentang jadwal penerbangan juga yang tidak dapat digeser ya. Pak Anies, kalau dari tadi Pak Anies sudah saya dan juga kawal-kawal dari Kalimantan Timur mendesak ya. Saat ini saya akan memberikan waktu untuk Pak Anies. Nanti Pak Anies silakan boleh menyampaikan barangkali pesan maupun ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan dari Provinsi Kalimantan Timur. Silakan. Silakan Pak Anies. Silakan. Itu ada yang tanya, kereta apinya tahun berapa? Okay. Itu begini. Gimana, itu Pak? bukan sesuatu yang baru, perencanaannya sudah. Bahkan visibilitasnya sudah dilakukan. Tinggal kita siapkan alokasi anggarannya supaya perencanaan itu bisa segera dilakukan, ya. Nah. Silakan Pak Anies, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kalimantan Timur? Iya. Gini teman-teman sekalian, saya pun inginnya lebih lama lagi di sini teman-teman, ya. Tapi begini teman-teman, kami ini insya Allah nanti satu saat seperti dibilang tadi, sekali minum air Samarinda akan kembali lagi ke Samarinda, ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini sharing saja teman-teman. Kami menginginkan kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik. Bulan depan rakyat Indonesia akan menentukan pilihan kepada siapa kewenangan itu diberikan. Dan ketika menentukan, kami memilih sebagai salah satu kontestan, kami memilih untuk menghadirkan dialog-dialog seperti ini. Ketika dialog
Anda bisa mendengarkan pandangan saya. Dan ketika saya menyampaikan, tidak mungkin Anda akan setuju 100%. Mungkin ada yang setuju 100%, ada yang setuju 80%, ada yang setuju 70%. Tapi minimal Anda tahu di mana setujunya, di mana tidak setujunya. Dan saya melihat demokrasi modern harus rakyat mengetahui apa yang menjadi jalan pikiran pemimpinnya. Apa yang menjadi cara dia mengambil keputusan. Apa gagasan yang ada pada dia. Karena Indonesia sedang memilih orang untuk membuat keputusan. Bukan memilih orang untuk fotonya dipasang di ruang-ruang kelas. Kalau Anda memilih orang hanya untuk dipasang fotonya di ruang kelas, maka cukup menilai dari bannernya saja. Oke, tapi karena Anda memilih orang untuk mengambil keputusan, maka Anda harus tahu apa jalan pikirannya. Dan yang tidak kalah penting, orangnya tidak takut untuk dialog. Tidak takut untuk tukar pikiran. Dan bila menghadapi pandangan yang berbeda, maka lakukan tukar pikiran. Tukar pikiran itu kan untuk pandangan yang berbeda, bukan? Dan itu normalnya masyarakat ya ada tukar pikiran. Karena itu saya menawarkan ini sebagai bagian dari meningkatkan mutu demokrasi kita. Dan saya ingin sampaikan terima kasih. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau meningkatkan mutu demokrasi di Indonesia. Teman-teman semua punya pilihan menonton saja di rumah atau hadir langsung. Dan Anda memilih hadir langsung. Anda bagian dari meningkatkan demokrasi itu. Lalu berikutnya, teman-teman, bulan depan Anda akan menentukan pilihannya. Saya selalu mengatakan, saya tidak minta Anda untuk milih saya. Tidak. Saya hanya meminta Anda untuk menjadi pemilih yang rasional. Rasional itu artinya membandingkan. Rasio itu perbandingkan. Orang yang memilih dengan menggunakan perbandingan, dia adalah pemilih yang rasional. Bandingkan apa? Bandingkan rekam gagasannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya. Dari situ tentukan pilihannya di 14 Februari yang akan datang. Anak muda tidak perlu diajari milih siapa, karena anak muda sudah tahu mereka harus memilih siapa. Tunjukkan itu, silahkan ambil pilihan. Dan pemilu, pilpres bukan tentang masa lalu. Pilpres pemilu adalah tentang masa depan. Tentang masa depan, konsekuensinya adalah keputusan masa depan yang akan dibuat oleh siapapun yang diberikan amanat. Karena itu saya mengajak kepada semua di sini, jangan sia-siakan hak pilih Anda. Bila pilpres diikuti hanya oleh 60% orang, maka yang 40% itu tidak ikut menentukan. Yang 60% lah yang menentukan. Dan insya Allah yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang menentukan pilihannya di 14 Februari yang akan datang. Saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman. Hari ini kita berjumpa, mungkin waktunya tidak panjang. Ya, tapi insya Allah kenangannya panjang di kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.